Oke, selamat datang di mata kuliah SIK di pertemuan ke-6. Topiknya adalah measuring, monitoring, dan controlling IT gitu ya. Jadi bagaimana kita mengukur, kemudian bagaimana kita memonitor, terus kemudian juga bagaimana kita mengendalikan. Ya, pengukuran adalah satu hal yang penting untuk apapun ya. Misalnya kalau saya project manager begitu atau project leader gitu, saya akan melakukan berbagai macam pengukuran untuk mengetahui secara persis proyek yang tanggung jawab saya itu sekarang sampai di mana. Sehingga saya bisa memberikan prediksi kira-kira apakah akan tepat waktu, apakah budgetnya akan over atau kurang, dan kalau ternyata ada indikasi bahwa proyek saya itu bakalan bermasalah, saya bisa berbuat sesuatu sekarang supaya bisa kembali lagi ke jalan yang benar atau track yang benar dan sebagainya. Pengukuran sangat penting. Nah, pengukuran itu di segala aspek termasuk juga IT, gitu ya. Termasuk juga IT. Nah, sekarang kita melihat beberapa pengukuran yang dipakai karena pada aspek tradisional atau pandangan tradisional itu IT itu hanya dipandang sebagai cost center saja. Jadi dia yang menghabiskan dana saja, bukan sebagai sesuatu yang meningkatkan value atau nilai dari perusahaan. Nah, sekarang sudut pandang tersebut harus dihilangkan. Oke, saya akan share screen-nya. Ada satu yang belum hadir si Webby, saya call juga masih menolak ya. Saya akan download data dulu. Oke. Oke. Sudah kelihatan ya layar saya ya. Jadi pertemuan ke-6, minggu depan pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-7 itu kalau nggak salah terus langsung kita UTS ya. UTS. Nanti akan saya umumkan minggu depan UTS-nya seperti apa. Jadi topik kita hari ini tentang measuring atau mengukur, melaporkan apa yang kita ukur. Kemudian kita controlling, kita mengendalikan. Pendahuluannya ya ini ya, ada penulis buku terkenal namanya James Harrington yang tentang masalah korporasi dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa measurement atau pengukuran adalah langkah pertama yang menuju ke kontrol dan juga akhirnya menuju ke improvement. Tanpa kita melakukan pengukuran, ya, mustahil kita bisa mengontrol ya. Dan mustahil kita juga mengimprove karena basisnya apa. Jadi kalau kita tidak bisa mengukur sesuatu, kita tidak akan memahaminya. Apabila kita tidak bisa memahaminya, ya, kita nggak bisa mengendalikannya karena kita nggak paham. Dan apabila kita tidak bisa mengendalikan, artinya kita nggak bisa melakukan sesuatu untuk mengimprove-nya. Jadi memang tolok ukur pertama ya bagaimana kita melakukan pengukuran. Nah, pengukuran IT pada zaman sebelumnya atau agak lama itu memandang IT hanya sebagai cost center, dan dia tuh cuma hanya penghisap dana saja, tidak mengadakan sesuatu ya. Nah, biasanya kalau memandang IT sebagai cost center itu ukuran untuk melakukan pengukuran IT-nya itu hanya terbatas misalnya berapa anggaran yang dipakai oleh departemen IT, berapa biaya pengeluaran yang dikeluarkan, biaya pengembangan yang dikeluarkan maupun biaya telekomunikasi, itu saja. Jadi murni negatif itu cost dan cost aja gitu. Yang dilihat itu semuanya serba cost, maka disebut sebagai cost center. Jadi tidak sebagai profit center. Kalau profit center berarti menghasilkan sesuatu. Nantinya profit center kan dia bagian sales gitu ya, dan sebagainya. Bagian promosi. Nah, sekarang kalau yang terbaru kita nggak bisa memandang seperti itu ya. Jadi IT harus diukur di aspek lain karena dia seharusnya sebagai enabler, meningkatkan value dari perusahaan. Jadi sekarang manajemen TIK, manajemen bagian yang mengendalikan atau mengelola TIK dituntut untuk
bisa menunjukkan kontribusi pengeluaran yang diberikan oleh bisnis terhadap TIK-nya. Jadi apa yang dikeluarkan untuk departemen TIK-nya itu akan menghasilkan kontribusi apa saja. Jadi kita harus bisa menunjukkan. Ya. Nah, aspek-aspeknya itu bisa misalnya produktivitas, bisa meningkatkan produktivitas ya. Jadi ada beberapa proses bisnis yang bisa dipangkas begitu karena dengan adanya IT yang terintegrasi misalnya. Kualitas misalnya, kualitasnya misalnya sebelumnya data kemungkinan bisa hilang atau korup atau terduplikat atau masalah ini sekarang bisa jauh lebih cepat dengan akurasi data yang baik dan sebagainya, kemungkinan mengurangi intervensi manusia sehingga kualitas datanya bisa terjaga. Terus juga untuk menjaga competitiveness itu. Organisasi bisa tetap kompetitif terhadap pihak lain sebagai kompetitornya gitu ya. Jadi IT itu digunakan harus melihat aspek ya, aspek efektivitas maupun efisiensinya. Jadi harus ada suatu alat bantu ya yang bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa IT-nya sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, itu memang apa yang diceritakan sebelumnya bagus ya, tapi secara sejarahnya sebetulnya IT itu punya sejarah yang nggak bagus juga. Saya ingat dulu, kira-kira 6 bulan yang lalu ya sebelum pandemi ya, 6 bulan atau berapa mungkin beberapa dari Anda tahu itu ada kuliah umum dari asuransi Jiwakar. Kuliah umum dari asuransi Jiwakar. Kuliah umum itu direkturnya datang ke sini, karena beliau juga ternyata alumni De Brito ya. Beliau itu alumni De Brito, terus kemudian orang Jogja juga, sekalian mungkin pulang gitu ya, terus tanda tangan MOU kita, terus berapa saat kemudian beliau datang juga untuk meluncurkan beasiswa untuk S1 Informatika ya. Sudah ada yang dapat beasiswa 3 orang. Jadi beliau itu mengatakan untuk menggelontorkan uang di startup IT itu ibarat memasukkan uang di WC dan di flash gitu. Dia secara belak-belakan dia cerita gitu. Jadi kalau saya menanamkan uang di startup itu ibarat saya punya sedompel uang, saya masukkan di lubang WC kemudian saya pencet tombol flashnya. Jadi jangan harap uang itu kembali. Itu yang memang terjadi sekarang ya. Jadi startup-startup itu menyedot banyak uang, tapi ya dibakar saja uangnya. Yang dulu sejarahnya juga untuk proyek-proyek IT juga banyak ya. Jadi ada sepertiga dari uang IT itu benar-benar hanya wasted saja, dibuang saja. Setengah dari proyeknya fail atau ada kebablasan duitnya gitu ya. Terus kemudian 10% hanya yang on time itu cuma 10%, on budget juga 10%, dan 90% itu overtime atau over budget. Terus kemudian ada sepertiga usaha untuk mengimplementasikan software yang major itu fail. Mungkin salah satu contoh failure yang besar sekali di Indonesia adalah proyek EKTP kan. EKTP itu menghabiskan 8 triliun, bukan main-main, besar sekali. Tapi apa yang kita dapat ya cuma selembar plastik. Ya, bahkan chipnya aja nggak ada di situ ya, katanya nggak boleh difotokopi katanya, tapi nggak ada apa-apa di situ, nggak ada chipnya sama sekali, jadi hanya selembar plastik itu saja. Jadi agak sulit ya untuk mendapatkan alasan yang baik bahwa IT itu memang benar-benar mendeliver sesuatu yang bermanfaat gitu, karena banyak sekali bukti yang berkebalikan gitu. Itu jadi banyak sekali cerita kegagalan demi kegagalan, sehingga untuk membuktikan bahwa IT itu memberikan value bagi perusahaan itu kadang-kadang juga sulit untuk meyakinkan orang lain. Nah, langkah pertama tentu saja kita melakukan pengukuran. Jadi kalau supaya kita tahu bahwa ini ada kesalahan, harus diimprove, harus dikendalikan dan sebagainya, kita harus ada pengukuran ya. Jadi harus ada keinginan bisnis atau organisasi untuk mengetahui apakah IT bisa berjalan efektif, efisien, dan efisien. Kemudian itu juga bisa membantu kita mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan 2 aspek tadi ya, efektivitas sama efisiensi dari
departemen IT itu sendiri. Sesuatu yang efektif dan sesuatu yang efisien, sesuatu yang menjadi kata kuncinya. Jadi apa sih bedanya efektif sama efisien? Jadi kalau efektif itu doing things right, jadi melakukan sesuatu dengan benar. Melakukan sesuatu. Kalau efisiensi itu doing things the right way. Jadi melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Jadi misalnya kalau saya misalnya ada direktur perusahaan, akan tugas misalnya dia direktur perusahaan di Jakarta, akan bertugas ke Surabaya, dan dia memutuskan naik kereta api ekonomi. Aneh. Itu sama sekali bukan efisiensi namanya. Malah sangat tidak efisien karena waktu dia sangat berharga. Jadi kalau dia naik pesawat terbang, bisnis kelas atau kelas yang lebih tinggi lagi, supaya dia secepatnya bisa datang ke Surabaya, melakukan pertemuan bisnis, dan secepatnya bisa kembali lagi untuk bekerja di Jakarta, itu berarti dia melakukannya dengan efektif. Tapi kalau misalnya pegawai level rendah, dan ternyata dia naik kereta bisnis pun nggak apa-apa gitu ya, nggak perlu yang dibelikan lebih tinggi, berarti dia ada efisiensi di situ. Contoh-contoh yang lain seperti jadi ada dua kata kunci, efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi. Jadi konsekuensi logisnya ya manajemen IT harus menetapkan cara untuk mengukur kinerja organisasi IT yang dia kelola. Bagaimana caranya? Nah, apa yang perlu diukur sekarang? Karena kalau kita menganggap sebagai cost center saja, ya tentu saja apanya semuanya serba mengeluarkan uang gitu ya. Jadi hardware yang dibeli, software yang dibeli, pelatihan dan sebagainya ya, budget dan sebagainya. Ini aspek-aspek yang sudah diukur untuk menunjukkan value yang dibuat oleh Departemen IT. Jadi yang pertama adalah business impact-nya seperti apa. Dampak bisnisnya seperti apa. Terus kemudian juga bisa melihat sisi customer relationship-nya seperti apa. Ini contohnya kalau di Atmajaya itu mungkin satu di antara beberapa perguruan tinggi yang punya situs untuk orang tua. Situs untuk orang tua, jadi orang tua bisa memantau nih anaknya nih. Hari ini kuliah nggak ya, hadir atau tidak, nilainya berapa, dan sebagainya gitu ya. Mungkin ada beberapa masih belum lengkap, tapi kan lumayan begitu. Jadi customer-nya bukan cuma mahasiswa ya, tapi customer-nya adalah orang tua juga, dianggap sebagai customer. Terus kemudian juga impact internal dalam organisasi, contohnya ada perampingan, ada percepatan proses, dan sebagainya. Terus kemudian juga impact dari investasi maupun impact dari value chain atau rantai pasok, rantai nilai, value chain atau rantai nilai, value chain. Kita lihat beberapa di antaranya ya. Jadi yang diukur kita bisa melakukan beberapa metrik ya. Jadi kita bisa mengukur keseluruhan dalam sisi aspek kualitatif maupun aspek kuantitatif, macam-macam tadi yang kita juga bisa mengukur dalam aspek jaringan atau networknya maupun data center. Karena data center seperti kunci ya. Jadi ada istilah tuh kalau kita mengolah data tapi datanya tuh tidak berkualitas tinggi, maka hasil olahannya juga enggak berkualitas tinggi. Padahal data itu dibutuhkan untuk mengambil keputusan, decision support system, terus kemudian business intelligence dan sebagainya. Jadi data center juga menjadi salah satu kuncinya. Ini contohnya. Jadi impact dari bisnis, operasi bisnis dari IT itu apa saja. Jadi kita bisa melihat beberapa komponen yang berhubungan dengan dampak bisnis, yaitu bisa mengurangi biaya atau meningkatkan produktivitas. Itu dampaknya itu 81%. Terus kemudian bisa meningkatkan customer satisfaction, kepuasan pelanggan dan juga loyalitas itu 71%. Kemudian meningkatkan, menciptakan advantage atau keuntungan kompetitif itu 66%. Meningkatkan atau mengenerate growth atau perkembangan itu 54%. Merampingkan rantai pasok ya, supply chain itu 37% dan juga global expansion itu 16%. Itu yang berhubungan dengan dampak operasi bisnisnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan lihat
apa saja yang bisa dibantu oleh IT di sini. Jadi misalnya iService apa saja atau layanan apa saja yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan IT ini ya. Jadi yang pertama kalau yang berhubungan dengan mengurangi cost atau meningkatkan produktivitas, kita bisa melakukannya dengan mengimplementasikan misalnya supply chain management. Atau kita bisa mengimplementasikan adalah enterprise resource planning. ERP itu bisa mahal, ada yang murah juga ya. Ada yang open source juga sebetulnya. Ada satu ERP open source tuh, saya lupa namanya, nanti saya kasih tahu ya. Dia malah sekarang sudah mulai populer menggantikan yang mahal-mahal seperti SAP dan sebagainya. SAP itu mahal sekali loh ya. Dulu itu di Maranatha, yang tempat saya kerja sebelumnya itu, dia sampai menghabiskan miliaran, hampir 5 miliar ya, untuk investasi SAP. Itu pun masih harus meng-hire konsultan. Karena untuk mengimplementasikan ternyata butuh waktu, konsultannya juga habis 1 miliaran lebih dan sebagainya. Tapi akhirnya malah dibuang semuanya gitu. Dan ternyata SAP itu nggak begitu cocok untuk dunia pendidikan. Tapi sudah kadung invest segitu banyak. Terus kemudian juga bisa meningkatkan customer satisfaction atau loyalty. Jadi kita bisa meluncurkan misalnya atau menggunakan customer relationship management, CRM ya. Atau kita bisa menggunakan customer loyalty program ya. Sekarang kan banyak ya program-program untuk loyalty ya. Jadi misalnya yang saya tahu, saya kan penggemar MotoGP ya. Nah, sponsor utamanya kan Yamaha. Sampai dia bisa membuat aplikasi My Yamaha. Sehingga dia bisa mengingatkan itu saatnya servis, ini harusnya Anda ngapain dan sebagainya. Gitu ya. Jadi upaya yang dilakukan supaya korporasi Yamaha-nya terhadap penggunanya bisa lebih dekat. Dan beberapa hal lagi ya. Terus kemudian meningkatkan atau menciptakan competitive advantage itu bisa menggunakan BI, business intelligence, bisa menggunakan data warehousing ya. Karena BI, data warehousing, OLAP dan sebagainya satu hal. Dan bahkan kita bisa menggunakan AI sekarang. Sekarang banyak perusahaan yang mulai mengimplementasikan AI atau deep learning untuk mengambil keputusan. Jadi dia karena punya data yang bertahun-tahun yang sangat banyak, sekarang komputasi sudah semakin murah, maka dia sudah bisa mulai mengimplementasikan AI dalam bisnisnya. Dia bisa menawarkan sesuatu yang berbeda. Terus kemudian bisa mengenerate growth itu apa? Misalnya sales management system. Terus merampingkan supply chain apa? Ya, demand planning software. Terus yang global expansion bisa e-business. Nah, ini yang baru ya, cloud computing. Nah, sekarang saya kalau mau go global, saya nggak perlu mikir macam-macam, sewa aja cloud computing yang canggih gitu ya, Microsoft Azure kayak atau Google Cloud Platform atau AWS. Tinggal sewa di situ, otomatis bisnis saya langsung mendunia dalam waktu menit saja. Itu kan berarti hanya dengan kita menyewa itu, otomatis bisnis kita bisa mendunia di mana-mana. Nah, biasanya ini kalau dalam suatu organisasi itu biasanya ada berbagai macam departemen ya, macam-macam departemennya, tapi yang paling inti itu biasanya ada manajemen operasi, manajemen produksi, manajemen information system, marketing, sales, human resource, finance, sama accounting, plus hal-hal yang lain lagi biasanya. Yang inti biasanya seperti itu. Nah, ini masing-masing bisa diberikan dampaknya oleh IT ya. Misalnya accounting Anda sudah tahu ya, di kampus 3 Atmajaya, Fakultas Teknologi Industri itu, dan pasca itu kan bertetangga dengan Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Dan salah satu jurusannya atau prodinya accounting. Accounting itu ya menyediakan informasi kuantitatif tentang finance, keuangan perusahaan, termasuk perekaman, pengukuran, informasi finansial lain-lainnya ya. Biasanya. Dulu waktu saya SMA, tahun SMA 92 sampai 96. Tahun itu umurmu berapa ya, Surya Jaka? Kamu lahir tahun berapa? Saya 96, Pak. Hah? Saya 96. Oh, 96. Berarti saya
Saya lulus SMA dan 2. Berarti kamu belum lahir ya? Iya. Oke. Dulu tuh saya kan SMA 1 Klaten. Ada yang dari Klaten nggak? Nggak ada ya? Waktu saya dulu tuh populer sekali STAN. Sampai sekarang masih ada STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya. Jadi SMA 1 Klaten tuh kalau lulus itu banyak yang pengen lanjutin di STAN. Bahkan dulu angkatan saya itu ada 90 orang keterima di STAN. Sekarang mereka yang sudah lulus di sana dan bekerja di instansi pemerintah itu sudah jadi petinggi-petinggi semua di sana. Jadi ada yang di Bea Cukai, ada yang di BPK, ada yang BPKP dan sebagainya. Itu sekolah tinggi akuntansi, accounting ya. Terus ada finance. Nah, biasanya dia strategi finansial. Nah, itu kan juga bisa dibantu oleh IT sekarang ya. Accounting juga sekarang bisa dibantu oleh IT. Terus human resource juga. Jadi masalah policy, plan, prosedur yang berhubungan dengan employee. Sales, apalagi yang sales sekarang ya. Nah, sekarang itu kan kalau kita lihat aja hampir semua misalnya marketing di showroom mobil gitu, dia masing-masing sudah punya akun IG. Dia rajin membuat video tentang produk yang dia mau jual. Dia harus melakukan berbagai hal yang lain dengan menggunakan media sosial gitu ya. Supaya apa? Bisa menjangkau lebih banyak orang dan lebih jauh lagi. Marketing juga sama. Terus kemudian juga manajemen operasi yang berhubungan dengan sehari-hari perusahaan dalam memproduksi good dan service-nya. Jadi kalau di manajemen operasi, itu logistik itu bagian daripadanya ya, logistik. Nah, biasanya masing-masing departemen itu sebelumnya itu mereka memiliki data center sendiri-sendiri, versi kecil mereka sendiri-sendiri. Jadi masing-masing data center versi mereka itu tidak berkomunikasi satu sama lain. Jadi mereka kayak memiliki silo ya. Silo itu kayak rumah di kutub dulu. Mereka mempunyai functional silo sendiri-sendiri yang kemungkinan tidak berkomunikasi satu sama lain. Jadi kalau ada perubahan di satu aspek, mungkin yang lain nggak mengetahui juga. Nah itu yang fungsi-fungsi itu interdependen. Padahal itu tidak baik. Gitu ya. Jadi kadang-kadang datanya tidak sinkron. Wong yang sudah terkoneksi aja ada kemungkinan nggak sinkron, apalagi yang tidak terkoneksi dengan baik. Jadi kalau suatu organisasi pengen berhasil, itu maka semua departemen atau area fungsional itu harus bekerja sama ya untuk bisa sharing informasi sehingga saling bisa mengetahui status satu sama lain. Jadi itulah kenapa ERP itu akhirnya muncul. Jadi ERP itu memungkinkan datanya terkumpul pada satu tempat sehingga kalau ada perubahan di satu daerah fungsional tertentu, yang lainnya sudah tahu. Bayangkan kalau misalnya ada aspek logistik yang memasok bahan baku untuk perusahaan, kemudian aspek produksi yang memakai yang pasokan dari aspek logistik, kalau ternyata nggak sinkron kan bermasalah sekali ya. Contohnya gini aja, misalnya pabrik expander gitu ngakunya. Saya yang tahu dulu ya, pabrik expander yang membuat mobil Mitsubishi Expander itu loh. Dia katanya misalnya contohnya aja, kalau dia bisa memproduksi 10.000 mobil per bulan. Berarti bayangkan satu hari itu dia bisa kebikin berapa gitu. Berarti kalau per bulan 10.000 aja ya, 10.000 dibagi dari 3.000, misalnya 12.000 lah, berarti 12.000 sekarang kayaknya sudah di atas 12.000 ya. 12.000 berarti kan 1.000 mobil per bulan ya. 10.000 tuh sebulan ya. Berarti 2.500 per hari, kira-kira 5.000 per hari ya. 5.000 per 2.500 per minggu, 5.000 per hari. Padahal mobil itu ya spare part-nya itu ada seratusan ribu spare part. Satu mobil itu ada seratusan ribu spare part. Ya. Bayangkan misalnya bagian logistiknya lupa mensuplai satu dop saja. Dop pentilnya, coba. Hanya barang sekecil itu kalau dia lupa supply, kan mobilnya jadi nggak jadi. Jadi nggak bisa. Jadi memang harus sinkronisasi dengan baik untuk setiap aspeknya gitu ya.
Terus kalau sampai ternyata tidak didistribusikan ke dealer-dealer, nanti ini produksi berjalan terus, nanti numpuk lagi. Ya. Jadi akhirnya malah produksi harus berhenti gara-gara tidak ada tempat lagi untuk menaruh hasil produksi yang sudah jadi tapi belum distorkan ke bagian distribusi dan sebagainya gitu ya. Nah, inilah IT yang bisa memegang peranan untuk memastikan bahwa semua departemen ini bisa bekerja secara efektif sama efisien untuk melakukan tugasnya masing-masing, tapi mereka semua mendukung hal yang sama. Hal yang samanya apa? Supaya perusahaannya bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan strateginya dia mau kemana. Oke, kalau seperti itu apa yang diukur ya? Macam-macam ya. Jadi sebenarnya contoh-contoh bagaimana cara mengukur dan parameter apa yang mau diukur itu banyak sekali ya. Jadi kalau yang berhubungan dengan itu ya, percent of IT spending on legacy system, percent of service level compliance dan sebagainya, itu yang berhubungan dengan investasi. Kemudian ada kualitatif measure-nya juga ada, network-nya juga ada, data center juga ada, dan sebagainya masih banyak lagi. Tentu saja itu tidak perlu dipakai semua, gitu ya. Harus dipilih mana yang memang bisa menunjukkan kinerja yang baik dari departemen IT-nya. Nggak mungkin itu semua bisa dipakai ya. Tapi itu contoh bahwa terdapat banyak sekali pengukuran yang bisa dimanfaatkan, tetapi harus dipilih secara selektif mana yang bisa dipakai untuk memang menunjukkan bahwa IT-nya bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari operasional dari perusahaan. Oke. Bagaimana ya kita bisa mengembangkan pengukuran-pengukuran tersebut, karena banyak sekali pilihan. Kita kembangkan yang memang sesuai dengan perusahaan seperti apa ya. Jadi harus ada komitmen dari sumber daya, waktu, sama kerjasama dari IT manajemen dan senior bisnisnya manajemennya ya. Jadi harus ada komitmen, ada waktu yang dialokasikan, sumber daya, dan juga kerjasama yang baik antara top manajemen bisnis sama top manajemen IT-nya. Terus kemudian juga harus melihat ya, rencana strategis, misi maupun tujuan, baik di bisnis maupun IT-nya. Harus sangat sinkron dan saling mensupport satu sama lain ya. Terus kemudian adanya komite atau suatu kepanitiaan gitu ya, yang bisa terbangun untuk berbagai macam proses yang ada di perusahaan. Contohnya misalnya ada di perusahaan diidentifikasikan ada 38 proses utama gitu ya. Jadi bagaimana untuk masing-masing bisa memenuhi atau melihat satu persatu untuk melihat kira-kira yang kurang apa, mana yang bisa diimprove dan sebagainya. Nanti masing-masing komite tersebut akan bertemu dan mendefinisikan tujuan dari setiap proses tersebut, sehingga dia bisa menentukan kira-kira improvement yang bisa dipakai di mana. Terus kemudian juga yang kelima adalah mengidentifikasikan faktor-faktor keberhasilan yang kritis itu apa saja. Terus yang keenam, bagaimana membangun itu guideline atau petunjuk, bagaimana cara mengukurnya, dan bagaimana apabila sukses faktornya bisa dipenuhi itu bagaimana cara pelaporan. Seberapa persen sukses faktor itu bisa terpenuhi. Terus kemudian kalau perlu mereka akan membuat namanya pilot project. Jadi ada beberapa yang diuji coba dulu untuk memastikan bahwa semuanya baik sebagai ladang percontohan begitu ya. Nanti kalau sudah baik bisa ditularkan ke aspek-aspek lain atau proses-proses lain. Terus kemudian juga rekomendasi-rekomendasi untuk pengukuran juga harus di-endorse oleh senior manajemen. Kalau enggak nanti tidak akan ada support dari yang level bawahnya. Terus kemudian juga harus ada distribusi dan implementasi dari pengukuran-pengukuran baru tersebut ya. Dari pengukuran baru itu harus diimplementasikan baik, distribusikan dengan baik, informasi juga dijelaskan dengan baik semua pihak. Kemudian harus ada analisa dari hasil-hasil dan ada reviewnya dengan segala macam partner atau mitra yang ada. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Silakan. Kita lanjutkan ya. Oke.
salah satu cara waktu kita ingin mengukur apakah organisasi kita berkinerja baik, kurangnya apa, mungkin berbagai pengalaman dalam melakukan benchmark. Atma Jaya sendiri sering melakukan benchmark ya. Misalnya saya ke Telkom University, kita sharing pengalaman keberhasilan kita, kekurangan kita seperti apa, mereka juga sharing sehingga kita bisa saling menyerap satu sama lain hal-hal yang baik yang bisa dipakai di masing-masing pihak dan sebagainya. Jadi benchmark itu bukan cuma sekedar menguntungkan satu sisi, tapi menguntungkan dua belah pihak ya. Karena kemungkinan juga yang berkunjung pun juga memiliki keberhasilan versi dia. Jadi benchmark itu adalah proses untuk membandingkan proses bisnis dari suatu perusahaan dan juga performance metriknya apakah sesuai dengan best practice-nya. Nah, biasanya kalau kita nge-benchmark kan nggak mungkin ke organisasi yang lebih jelek. Kita pasti kalau mau benchmark tuh kita ke organisasi atau perusahaan yang kita anggap lebih baik. Gitu. Karena apa? Nah itulah yang berarti best practice-nya ada di sana. Gitu. Meskipun sebetulnya kalau didatangi ya mungkin mereka juga mengalami kendala juga. Tapi secara tampak luar kita tahu bahwa mereka jauh lebih baik daripada punya kita. Minimal setara lah ya. Kalau setara atau sama. Biasanya ya seperti itu. Jadi kalau universitas kayak Atma Jaya itu kita akan didatangi oleh organisasi atau unit yang setara atau mereka menganggap kita lebih baik atau sama tapi ada plus minusnya di aspek masing-masing gitu. Kita juga kalau mendatangi organisasi lain ya kita menganggap ada hal-hal yang baik yang kita bisa tiru di organisasi tersebut. Jadi benchmark merupakan alat bantu perbaikan dalam mengidentifikasi apa yang telah kita lakukan, terus bagaimana kita melakukannya, dan bagaimana orang lain melakukan hal yang sama. Terus seberapa baik yang kita lakukan itu dibandingkan yang dilakukan orang lain. Ya. Terus kemudian apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, itu juga berkaitan dengan dimensi kualitas layanan. Jadi benchmark merupakan alat bantu dalam perbaikan yang bisa membantu mengidentifikasi kualitas layanan yang baik seperti apa. Jadi misalnya kita bisa juga dimensi kesuksesan juga ya. Kita bisa melihat kesuksesan di sisi service quality-nya, system quality, information quality, use-nya, user satisfaction, individual impact, work group impact, organization impact, dan sebagainya. Oke. Ini yang berhubungan dengan measure. Measure ya. Measure dan report. Measure dan. Ada pertanyaan nggak? Sampai di sini silahkan. Oke. Ini kita masuk tadi measure, sekarang kita masuk ke reporting. Jadi reporting itu macam-macam levelnya ya. Jadi kalau saya tuh country manager gitu, saya country manager dari bos besar yang mewakili bos dari seluruh cabang seluruh Indonesia. Saya tentu saja saya tidak akan terlalu peduli pada data yang levelnya lebih detail ke anak-anak cabang begitu, enggak juga. Saya pengen datanya sifatnya agregat karena saya harus mengambil keputusan strategis. Gitu ya. Tapi kalau saya misalnya di level manajer cabang, gitu yang saya bayangkan Indomaret ya punya manajer cabang, saya hanya peduli ya mungkin saya pedulinya ya data yang di level saya, yang saya pengen tahu supaya saya bisa berbuat lebih baik lagi seperti apa dan sebagainya. Jadi level reporting itu macam-macam ya. Jadi kalau kita lihat tadi misalnya di organisasi ada bagian sales, manufacturing, finance, accounting, human resource, dan sebagainya. Nanti ada laporan yang sifatnya ke operational level. Dia akan perlu diketahui oleh operational manager. Operational manager dia ya yang sesuai dengan fungsi dia pengen tahu kegiatan dia secara detail seperti apa. Kalau di tingkat yang lebih tinggi lagi, nanti tingkat knowledge level. Nah, knowledge level itu nanti yang menerima datanya adalah knowledge worker atau knowledge and data worker. Biasanya karyawan yang memang membangun data warehouse dan sebagainya untuk disiapkan untuk kepentingan yang lebih tinggi gitu ya. Dia akan menerima data yang banyak, diolah, diintegrasikan pada data warehouse yang besar untuk kepentingan
business intelligence, data mining dan sebagainya. Bahkan sekarang bisa untuk AI. Kemudian level lebih tinggi lagi level manajemen. Biasanya ada middle manager. Terus yang paling tinggi ya senior manager, strategic level dia. Dia akan mikir ke level strategik. Oke, mungkin bagi Anda yang mungkin belum pernah masuk ke dunia industri sebelumnya, mungkin yang sekarang sudah beberapa. Jadi saya pernah baca buku itu mengatakan bahwa semakin tinggi level seseorang dalam suatu perusahaan, maka semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk meeting. Ya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk meeting. Jadi seorang direktur itu 80% waktunya habis untuk meeting. Tapi kalau pegawai rendah itu sebagian besar waktunya habis untuk kerja, bukan untuk meeting. Meeting cuma sebentar saja. Jadi kalau Anda membenci meeting, mungkin berarti Anda nggak cocok jadi bos besar, ya. Mungkin. Jadi nanti kalau Anda sudah di perusahaan dan level Anda meningkat, menjadi manajer, misalnya supervisor, manajer dan sebagainya, Anda harus menerima konsekuensi bahwa waktu Anda akan habis untuk meeting. Habis untuk meeting. Jadi kalau ini ada lelucon ya, jadi kalau manajer itu ngobrol dengan manajer yang lain, dia tuh sebetulnya kerja karena dia lagi misalnya melobi, negosiasi dan sebagainya. Tapi kalau pekerja bawah, kalau dia ngobrol, itu dia tidak bekerja. Dia memang karena ngobrol saja. Jadi ngobrolnya manajer sama ngobrolnya karyawan itu beda. Kalau ngobrolnya manajer karena dia memang butuh ngobrol. Gitu. Dia harus nelpon sana sini, ngobrol sana sini, mungkin hanya ngalor ngidul saja, tidak jelas tujuannya apa, tapi sebenarnya untuk membangun relasi tetap perlu. Tapi kalau Anda sebagai pekerja, misalnya pekerja mungkin masih level bawah dan sebagainya, kalau Anda ngobrol, Anda dianggap nggak kerja. Nah, itulah yang harus Anda terima ya, konsekuensinya ya. Seperti itu. Terus yang berikutnya ini reporting. Reporting itu perlu ya, ada beberapa level, berarti datanya tuh semakin ke atas sifatnya lebih agregat. Lebih ke arah data kolektif saja, misalnya data rata-ratanya, data totalnya, data maksimum, data minimum, dan sebagainya itu ya. Dan semakin tinggi, dia akan melihat ke level yang lebih tinggi lagi, dimensi yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi, dan sebagainya ya. Kalau semakin rendah, makanya dia sifatnya kerucut seperti itu. Oke. Yang ketiga tentang pengendalian atau controlling ya. Jadi kita harus dapat mengendalikan proses IT yang dilakukan untuk memastikan bahwa proses tersebut memenuhi kinerja yang ditetapkan. Jadi bagaimana kita mengontrol layanan-layanan IT di bawah kendali kita apabila kita IT manager ya. Berarti kita kan memberikan support pada proses lain dalam perusahaan. Berarti kan ada banyak sekali servis di bawah kendali kita ya. Nanti ada aplikasi CRM, memang dipakai oleh bagian marketing gitu ya. Tetapi kan supaya memastikan CRM-nya berjalan kan kita yang mensupport. Ada aplikasi business intelligence dibaca oleh top management gitu. Tapi kan maintenance supaya business intelligence-nya bekerja dengan baik, tidak ada glitch, tidak hang dan sebagainya tetap kita dan sebagainya itu bagian IT-nya. Jadi bagaimana memastikan semua servis-servis yang diberikan atau dilayani oleh untuk unit lain itu dilaksanakan dengan baik. Nah, itu perlu ada pengendalian. Jadi bagaimana ya jika kinerjanya itu ternyata tidak memenuhi, gitu. Misalnya membuat aplikasi CRM tapi dikit-dikit aplikasinya hang, nggak bisa dipakai, tidak respon dan sebagainya. Nah berarti kan kita melakukan sesuatu, gitu. Jadi kita harus ada tindakan perbaikan. Jadi untuk melakukan itu, apakah memenuhi syarat atau tidak, kinerjanya tercapai atau tidak, ya kita melakukan pengukuran otomatis ya. Misalnya ini sering mati atau tidak. Pengukurannya apa? Sering matinya itu ya. Biasanya kalau kita memberikan layanan pada pihak lain, itu ada yang namanya SLA atau Service Level Agreement. Jadi ada kesepakatan dari pihak IT terhadap pihak lain, bisa eksternal, bisa internal, janji kinerja dari layanan tersebut.
Selama janji tersebut dipenuhi, maka otomatis kinerjanya tercapai. Tapi kalau layanan nggak dipenuhi, berarti harus ada konsekuensi yang ditanggung. Contohnya begini, misalnya mobile banking, BCA, ternyata dia down setengah jam. Kalau dia down setengah jam, tuh bayangkan berapa miliar bisnis yang akan rugi. Cuman down semenit 2 menit aja ada kerugian. Jadi bagaimana caranya supaya down-nya tuh lama gitu. Jangan sampai down. Makanya down-nya tuh jarang sekali, probabilitasnya kecil sekali. Dan kalau down itu ya namanya juga kan ada hardware-nya ya. Jaringan juga mungkin bermasalah. Tapi kalau down itu cepat mungkin bisa on lagi. Itulah yang dinamakan service level agreement. Ini contohnya, ini contoh Dokbert ini ya. Dia misalnya customer service, tapi dia cuma ngasih tahu coba di reboot saja, coba diinstal ulang dan sebagainya gitu ya. Oh, memang responnya cepat, tapi kan mosok IT cuma ngasih sarannya kayak gitu ya. Saya dulu pernah kerja di perusahaan itu, kalau kita komplain cuma ujung-ujungnya cuma suruh restart, ujung-ujungnya suruh install ulang dan sebagainya. Ya enak aja dia mengatakan install ulang ya, tapi kan datanya gimana gitu ya. Jadi memang kecepatannya, responnya tinggi, tapi sebetulnya menginstal ulang itu kan bukan pekerjaan yang memakan waktu singkat gitu. Itulah yang dinamakan service level agreement tuh ya. Cara untuk memantau dan mengendalikan kinerja. Jadi service agreement atau service level agreement atau service agreement itu merupakan kontrak antara pihak terlibat. Jadi pihak penerima layanan dan pihak pemberi layanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan waktu kita membuat SLA adalah ekspektasinya bagaimana gitu. Jadi ekspektasi unit yang memakai layanan tersebut, dia tuh expect sistemnya tuh seperti apa. Jadi dia misalnya expect kalau ada upgrade jangan pas jam kerja dong. Kalau upgrade tengah malam, kan kita sering ya dapat notifikasi ya sistemnya upgrade, tapi nanti jam 12 malam sampai jam 2 pagi gitu. Karena apa? Ya itu saat-saat di mana mungkin jarang sekali dipakai, jadi nggak apa-apa. Gitu. Measurement-nya apa? Sebagai tolok ukur bahwa kinerjanya tercapai itu pengukurannya apa? Apakah on per jam atau apakah reliability, apakah availability dan sebagainya? Bagaimana cara monitoringnya dan bagaimana mengenforce bahwa itu keputusan layanan itu bisa dipenuhi. Dan kemudian juga bagaimana cara renegosiasi ya, apabila ternyata ada peningkatan atau penurunan. Ini karakteristik SLA. Jadi SLA ditetapkan berdasarkan harapan atau ekspektasi pengguna. Jadi harus ada perspektif ekspektasi penyedia layanan dengan pengguna itu harus disamakan dulu. Jadi pengguna biasanya menyediakan dana untuk IT untuk memenuhi apa yang dia butuhkan. Kemudian IT memberikan layanan. Terus SLA ditetapkan berdasarkan fungsi atau jenis layanan yang diberikan. Jadi perlu menetapkan sasaran kinerjanya apa, tapi sasaran kinerjanya harus realistis ya. Memang itu memang bisa dicapai secara teknologi maupun secara sumber daya yang mendukungnya gitu. Terus harapan pengukurannya seperti apa ya. Jadi kualitas yang diberikan harus seperti apa. Kemudian juga aturan-aturan apabila tidak terpenuhi. Jadi misalnya kalau Amazon Web Service itu dia berjanji kalau ternyata availability-nya atau reliability-nya itu kurang dari di sini, dia akan mengembalikan dananya sekian persen dan sebagainya. Itu contohnya misalnya PLN. PLN itu sebetulnya ada SOP-nya. Kalau listriknya mati, itu harus on lagi paling lama 3 jam kalau nggak salah. Jadi kalau sampai selama 3 jam lebih itu ternyata nggak nyala-nyala lagi, maka kita sebagai konsumen berhak mendapatkan kompensasi. Itu contohnya. Tapi 4 jam, 3 jam itu kan lama sekali ya. Lama sekali. Kalau yang layanan IT kan nggak mungkin. Misalnya kalau mati nunggu 3 jam, 4 jam berarti peluang bisnisnya hilang berapa. Pihak IT juga perlu menetapkan cara pengukuran disepakati untuk mengukur outcome, benefit, dan layanan yang diberikan. Jadi pengukuran akan menentukan kinerja penyedia layanan seperti apa.
Terus kemudian pihak IT melakukan pemantauan. Jadi kita harus melakukan laporan ya. Kita memantau ukuran-ukuran sepakat itu, kita pantau terus-menerus sehingga kita bisa memberikan bukti bahwa SLA-nya tidak terpenuhi ya. Jadi pemantauan merupakan proses pertama yang dilakukan untuk menilai kecukupan penyediaan layanan dan kesesuaian dengan ekspektasi yang realistis tersebut. Terus kemudian juga harus ada penalti atau reward yang diberikan apabila, kalau penalti itu kalau layanannya tidak sesuai ekspektasinya yang disepakati, kalau reward apabila ternyata dia lebih bagus daripada layanan yang diberikan. Misalnya kalau ternyata dia tidak pernah mati sepanjang tahun dan sebagainya, nanti ada bonus dan sebagainya. Tapi kalau ada penalti, kalau memang ada down sekian lama, ada penalti yang harus ditanggung dan sebagainya oleh pihak IT-nya dan seterusnya. Terus kemudian juga kontraknya harus jelas, tidak fake atau tidak hoax, ya misalnya tidak fake itu tidak rambu-rambunya jelas ya, tidak ada yang gray area. Nah, itu SLA itu ada dua ya, ada SLA eksternal, ada SLA internal. Ya kalau internal ya kesepakatan antara pihak di dalam perusahaan. Kalau eksternal itu biasanya misalnya saya service provider, internet service provider, misalnya kayak Niaga Hoster gitu ya, atau Raja Hosting gitu, dan sebagainya. Nah, saya akan dengan pihak lain, berarti harus ada eksternal SLA. Jadi itu menetapkan apa level layanan diberikan, waktu layanan diberikan, bagaimana pengukuran terhadap kinerja layanan maupun pihak internal yang bertanggung jawab terhadap layanan tersebut. Jadi IT sebagai provider dan juga IT juga sebagai pengguna kalau sifatnya internal. Ini contohnya ya di Amazon Web Service. Amazon Web Service itu adalah satu cloud computing yang terkemuka di dunia. Dia juga rencananya 1-2 tahun lagi masuk Indonesia di Jawa Barat kalau nggak salah ya. Nah, dia memberikan berbagai macam layanan, termasuk adalah yang paling basic ini namanya EC2. EC2 itu kayak komputer virtualnya, virtual komputernya dia. Dan dia mengatakan bahwa SLA-nya adalah 99,99%. Ya. General Service Commitment, ya, dia mengatakan bahwa monthly uptime percentage adalah 99,99%. 99,99% berarti 1/10.000 kegagalannya ya. Jadi kalau 1 bulan itu dianggap 10.000 potong, dia hanya boleh down 1 saja. Nah, dia juga akan menetapkan penaltinya kalau ternyata janji itu tidak terpenuhi ya. Jadi misalnya kalau kurang dari 99,99% atau tapi tetap lebih dari 99%, maka dia akan mengembalikan 10% biaya layanannya. Kalau ternyata antara 99 sampai 95% saja, berarti kan di bawah ya, dia akan bersedia mengembalikan 50%, bayangkan. Padahal 95% itu masih sangat bagus, tapi dia bersedia mengembalikan setengah dari biaya layanannya. Terus kalau ternyata kurang dari 95%, gratis layanannya. Jadi padahal 95% sudah bagus ya, misalnya 94%, berarti dari 100 jam beroperasi dia down 6 jam. Tapi itu untuk bisnis yang IT yang super besar, 6 jam itu sangat menderita ya. Misalnya 94%, makanya dia bersedia mengembalikan 100% alias gratis. Itu yang bisa dilakukan. Dia bersedia memberikan jaminan itu karena dia sudah yakin bahwa infrastrukturnya bisa memenuhi itu. Bayangkan kalau ternyata dia salah perhitungan, berarti dia kan harus menanggung kerugian yang sangat banyak. Kerugian sangat banyak. Jadi dia hitung-hitung seperti itu sudah ada buktinya, dia menghitung dengan benar. Bahkan ada layanan dia yang namanya S3 dan layanan yang bersifat penyimpanan data. Dia tuh mengatakan bahwa availability-nya adalah 99,99999 sampai 11,9. 11,9 ya. Jadi 99, ada 97 lagi ke belakang persen. Jadi kira-kira mungkin dia bisa mengatakan bahwa data yang Anda simpan di tempat saya itu tidak akan pernah hilang. Nggak akan pernah hilang. Karena
Berarti itu 1 pangkat 10 pangkat min berapa itu, min 10 dan sebagainya. Hampir tidak mungkin akan hilang. Dan datanya akan selalu tersedia dengan baik. Dia ada 11 nines ya bilangnya. 99,999 tambah 7 lagi di belakang. Itu contohnya. Contoh service level agreement, tapi dia karena memang bisnisnya adalah menyediakan layanan komputasi. Gitu. Kalau sampai dia tidak memberikan jaminan itu, maka orang akan nggak yakin pakai dia. Tentu saja kalau yang organisasi internal kayak di Atmajaya ada KSI gitu ya. Kalau sedikit-sedikit ada hang sedikit ya nggak apa-apa. Sedikit-sedikit mungkin layanannya nggak respon, nggak bisa login ya nggak apa-apa. Itu kan masih ada bisa dimaafkan kalau internal ya. Tapi kalau jualannya memang core bisnisnya itu ya harus dijaga. Oke, itu yang akan saya ceritakan, yang sudah saya ceritakan. Apakah ada pertanyaan ya? Silakan. Saya tutup sharing screen-nya. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Oh, Pak Wembi udah masuk nih ya? Gimana Pak Wembi? Ya Pak, sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak, dari tadi ya. Oh ya, oke. Ada pertanyaan nggak nih tentang yang saya ceritakan hari ini? Pak Wembi? Atau Satria atau siapa? Silakan. Igor mungkin? Belum ada Pak. Belum ada Pak. Belum ada ya. Jadi Yap. itu contoh pengukuran. Nah, saya juga memberikan beberapa materi tambahan di situs kuliah tuh ya, yang nanti silakan Anda belajar sendiri ya. Ada tentang balance scorecard, ada tentang hal-hal lain lagi yang bisa Anda pelajari. Jadi banyak sekali platform atau cara mengukur, misalnya keselarasan strategi atau kematangan industri, kematangan IT itu sendiri, atau hal-hal yang lain lagi ya, yang berhubungan dengan aspek-aspek banyak hal itu, bagaimana cara mengukurnya dan bagaimana cara merancangnya itu bisa dilihat di materi-materi yang sudah saya sediakan. Jadi silakan bisa dipelajari dan saya yakin juga bisa bermanfaat gitu ya. Jadi ada hubungannya dengan COVID juga, ada hubungannya dengan balance scorecard juga, dan aspek-aspek yang lain. Yogi, ada pertanyaan Yogi? Masih belum Pak. Masih belum ya? Ya Pak. Frans Joshua? Belum ada Pak. Belum ada. Billy Yosef? Belum ada Pak. Tirsa? Belum ada Pak. Oke. Oke, saya matikan dulu recordingnya ya.